Selamat datang di channel Ceramah dari Hati. Selamat menonton dan semoga dengan video ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santriwati dari Rumah Quran Umum Khadijah yang kita tentunya senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan dalam setiap ikhtiar kita menghafalkan Al-Quran. Yang paling berat ketika kita menghafalkan Al-Quran, memastikan hati kita senantiasa memiliki niatan teragung di dalam kita membaca Al-Quran dan menghafalkannya semata-mata karena Allah. Sungguh di dalam neraka jahanam itu ada sebuah tempat yang jahanam saja berlindung darinya setiap waktu. Karena saking begitu mengerikannya tempat tersebut. Dan ternyata tempat yang sampai jahanam saja berlindung darinya, yaitu adalah mereka, para penghafal Al-Quran, yang mereka mencari sesuatu selain dari wajahnya Allah. Semoga riwayat ini bukan menjadikan kita meninggalkan ikhtiar kita untuk menghafalkan Al-Quran, tapi riwayat ini justru semakin membangun kesadaran kepada kita bahwasanya tujuan tertinggi pada kehidupan kita yang singkat, yaitu adalah mengagungkan kalam Allah. Tidak mengagungkan diri kita, tidak mengagungkan kepintaran kita, tidak pula mengagungkan berapa banyaknya hafalan yang bisa kita raih di dalam ikhtiar kita dan effort kita. Sekali lagi bahwasanya semoga Allah memberikan keikhlasan, semoga kami para asatidzah yang senantiasa mengajar kepada kalian, baik yang mengajar langsung ataupun yang mengajar dari kejauhan, dari para asatidz yang mengajar madrasah Senin malam. Doakan kami betul supaya kami senantiasa ikhlas, tidak ada yang kami agungkan dan tidak ada yang kami besarkan kecuali adalah setiap kalimat-kalimat Allah dan setiap firman-firman-Nya yang begitu agung, yang kita hafalkan untuk menghidupkan hati kita dan menghidupkan kehidupan kita setelah kematian kita dan menghidupkan kita pada kehidupan kelak kita di akhirat. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas. Semoga Allah menghindarkan kita dari sebuah musibah. Musibahnya Yahudi yang mereka paham ilmu tetapi mereka tidak memiliki sisi keikhlasan. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita masih berjalan di atas agama ini. Kita masih diberikan oleh Allah pertolongan di atas agama ini sampai kita dicondongkan hatinya di dalam setiap perkara yang bisa mendekatkan kita kepada ridhonya. Bukankah berkumpulnya kita di taman surga pada kesempatan malam kali ini bukan karena terjadi secara sembarangan, tapi terjadinya ketika kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa menikmati taman-taman surga, ya semata-mata karena Allah yang memberikan kepada kita sebuah kenikmatan besar ketika kita berada di atas agama ini dan betapa besarnya nikmat ini. Semoga kita bersyukur bukan hanya pada kenikmatan duniawi, tetapi semoga kita senantiasa mampu bersyukur pada kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang sudah Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Semoga kita bersyukur di balik salat yang kita lakukan. Semoga kita pula bersyukur ketika kita masih diberikan rasa malu sampai kita menutup aurat kita dengan hijab. Semoga kita bersyukur ketika panggilan adzan kita tetap bisa datang ke masjid. Kita bersyukur ketika kita masih bisa menolak kepada setiap perkara riba yang ada pada kehidupan kita. Dan itulah sejatinya sesuatu yang senantiasa kita syukuri. Bersyukur atas kenikmatan akhirat itu harus lebih dikedepankan daripada bersyukur dalam urusan duniawi. Makanya Syekh Utsaimin itu mengatakan at-tasbihatul wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu diberikan oleh Allah taufik, kamu diberikan oleh Allah pertolongan, bisa mengucapkan subhanallah sekali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya akan hancur ketika hari kiamat itu datang. Tetapi ucapan subhanallah yang kita ucapkan, ketika kita melafadzkannya dengan ikhlas, maka ucapan ini tidak akan rusak. Walaupun terjadi gempa, walaupun terjadi tsunami,
walaupun terjadi banjir bandang, ucapan subhanallah tetap akan menemani kita dan memberatkan mizan kebaikan kita, memberikan penerang pada kehidupan akhirat kita ketika kita bisa mengucapkan dengan ikhlas. Itu menunjukkan bahwasanya kenikmatan akhirat itu jauh sangat lebih berharga daripada kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi yang kita nikmati ya cuma dua. Apa yang kita makan menjadi kotoran, apa yang kita pakai itulah yang akan menjadi usang. Selebihnya pasti akan kita tinggalkan dan rusak ketika menghadapi seleksi alam. Semoga kita tetap bersyukur ketika kita malam ini diarahkan oleh Allah hatinya untuk mendengarkan taman surga semacam ini. Sensitif terhadap nikmat akhirat itu penting. Supaya kita bersyukur, dan nikmat akhirat ini kalau kita syukuri membawa kenikmatan ketika kita diberikan kekuatan untuk beramal kembali dan beramal kembali pada perjalanan hidup kita. Semoga Allah berikan terus kenikmatan-kenikmatan akhirat di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga kita semakin sensitif terhadap setiap pertolongan-pertolongan Allah di dalam setiap taufik dan setiap ibadah yang kita kerjakan. Semoga kesyukuran inilah yang akan menjadikan kita terus bisa diberikan pertolongan di atas ketaatan yang kita kerjakan dan kita lakukan. Abi ngajar dulu ya. Boleh? Tunggu di situ boleh? Seluruh santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah. Kita akan melanjutkan Qawaid Nabawiyah. Ya. Ini tentunya satu kitab yang luar biasa supaya kita dalam kehidupan kita itu petunjuknya kita itu kepada sabda Nabi dan tentunya firman-Nya Allah. Supaya standar kehidupan kita itu bukan standar TikTok, supaya kehidupan kita tidak standarnya standar Instagram. Tapi standar kita itu adalah petunjuk yang ada di dalam firman-Nya Allah dan ada pada sabda Nabi. Dan kita berada pada kitab yang tepat insya Allah, yaitu Qawaid Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Umar Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil ketika beliau memberikan kepada kita 50 kaidah di dalam kehidupan yang sangat basic dan sangat urgen, di mana itu berkaitan tentang sabda Nabi yang betul-betul kita perlukan di dalam petunjuk pada perjalanan hidup kita. Dan kita betul-betul bersyukur kita membahas kitab ini supaya kitab ini senantiasa bisa memberikan kepada kita petunjuk di dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Kita kemarin sudah membahas ada 8 kaidah. Kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat, yaitu menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita selalu sadar bahwasanya hal terpenting yang harus kita lakukan adalah selalu meniatkan apapun yang kita lakukan, selalu apapun yang kita kerjakan itu mengingatkan kita kepada Allah semata. Hadis yang kedua adalah man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang menambah-nambahkan di dalam urusan kami maka sesungguhnya tertolak. Artinya bahwasanya agama ini merupakan agama ilmu. Tidak boleh berdasarkan khurafat, tidak boleh berdasarkan kepada cerita pepesan kosong, tidak boleh berdasarkan dongeng, tapi berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, karena agama ini agama ilmu yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Nabi. Kaidah ketiga itu adalah agama ini adalah agama nasihat, artinya kita saling membackup dan saling bersinergi untuk kita memberikan masukan-masukan yang terbaik, karena terkadang setiap manusia itu memiliki sisi kelemahan yang terkadang harus diingatkan dengan cara yang baik oleh orang lain dengan nasihat yang dia peroleh. Maka bisa betul-betul runyam kehidupan kita kalau kita tidak mendapatkan nasihat di dalam kehidupan kita, dan nasihat itu masuk di dalam ranah kehidupan yang disampaikan oleh Nabi. Agama ini adalah agama nasihat. Kaidah yang keempat yaitu adalah menjembatani. Kaidah yang keempat itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yaitu adalah yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Artinya bahwasanya supaya kita paham hidup kita berdasarkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jadi kaidahnya kehidupan orang yang beriman itu sederhana. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan.
Dan sesungguhnya harus berhati-hati terhadap perkara yang mau kemana, Basim? Ada teman itu. Maka bahwasanya kita betul-betul menjaga diri dari perkara yang samar-samar. Kaidah yang kelima adalah barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka difahamkan agama. Dan kaidah yang keenam itu adalah tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Kemudian kaidah yang ketujuh adalah ruh itu sebagaimana pasukan terlatih, yang cocok dia akan mendekat, yang tidak cocok dia akan menjauh. Dan kaidah yang kedelapan itu adalah ketaatan itu kita berikan dalam perkara yang ma'ruf. Inilah 8 kaidah yang tentunya di dalam perjalanan hidup kita tidak akan lepas dari kaidah-kaidah itu untuk kita terapkan di dalam perjalanan hidup. Kita akan membahas kaidah yang ke-9. Kaidah ke-9 itu bercerita tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hadis ini merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai macam jalur. Salah satunya hadis ini disampaikan di dalam riwayat Ibnu Majah dari Darul Qutni, dan ini juga diriwayatkan pula dan disampaikan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya secara mursal. Dan ini merupakan salah satu hadis yang juga disebutkan di dalam sunannya Ibnu Majah dan Imam Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini menceritakan tentang sebuah kaidah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wala diroro, yaitu adalah janganlah kamu membahayakan orang lain dan janganlah kamu membahayakan diri kamu sendiri. Kaidah ini merupakan kaidah yang penting sekali, karena hadis ini setidaknya sebelum kita membahasnya secara lebih menukik, kita harus paham bahwasanya ternyata Islam itu merupakan agama yang betul-betul utuh. Sehingga Islam itu merupakan agama yang betul-betul memberikan kebaikan dan kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada aturan di dalam agama kita, baik itu perintah ataupun larangan, kecuali adalah memberikan kebaikan kepada kehidupan kita dan menahan kita dan mencegah kita dari berbagai macam kerusakan. Agama kita itu menahan kita supaya kita tidak masuk kepada kobaran api yang bisa menghanguskan kita. Agama kita dan sunnah kita itu sebenarnya, dan sunnah Nabi itu menahan kita supaya kita tidak tenggelam dengan gelombang yang begitu deras pada kehidupan. Dan agama kita dan sunnah kita itu menyelamatkan kita dari terjalnya jurang dan tebing yang begitu curam, supaya kita mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keselamatan. Hadis ini juga memberikan arti kepada kita bahwasanya tidak ada Rabb yang paling menginginkan supaya kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kecuali Allah, dan tidak ada lelaki yang paling mengharapkan supaya kita senantiasa terjaga dari berbagai macam kerusakan kecuali adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini memberikan arti yang pertama kepada kita, betapa luar biasanya hadis ini sangat mencintai kita. Makanya setiap syariatnya tidak bermaksud untuk menahan kita, dan setiap syariatnya itu tidak bermaksud untuk memenjarakan kita, tetapi setiap syariatnya itu hanya satu, supaya kita mendapatkan kebaikan dan supaya tidak terjadi kemadharatan dan bahaya yang bisa menimpa kepada kita, dan supaya kita pun tidak boleh membahayakan orang lain dan menimbulkan kemadharatan. Ini menunjukkan bahwasanya inilah maksud di setiap perintah dan setiap larangan. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, tidak ada larangan kecuali satu, bukan untuk memenjarakan kita dan menyempitkan kehidupan kita ketika kita menjumpai ini dilarang, itu dilarang. Larangan itu cuma satu, yaitu adalah supaya kita tidak terjerumus kepada satu bahaya yang menimpa kepada kita, dan supaya kita pun tidak membahayakan orang lain. Ya, jadi semua larangan di dalam kehidupan kita jangan diartikan, wah Islam itu memenjarakan, Islam itu membuat sempit. Islam tidak pernah membuat sempit, dan Islam itu tidak pernah memenjarakan setiap pemeluknya, tetapi justru membebaskan. Larangan itu justru membebaskan kita supaya kita jangan sampai terjerumus kepada kerusakan. Makanya hadis ini sampai begitu agung ketika Nabi mengatakan jangan membahayakan dirimu, jangan membahayakan orang lain. Supaya betul-betul tidak terjadi sebuah mara bahaya yang menimpa kepada kita di dalam
di dalam apa yang kita kerjakan ketika kita menjalani kehidupan. Kita akan membahas, karena kita sudah membahas mukadimahnya secara panjang lebar, kita mulai masuk kepada pembahasan. Maka di dalam hadis ini, ternyata Nabi memberikan kepada kita sebuah aturan, bahwasanya aturan kita di dalam menjalankan kebenaran itu adalah jangan sampai pada kehidupan yang kita jalani itu membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Kalau kita membedah, yang pertama yaitu membedah supaya kita tidak membahayakan diri sendiri. La dharara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Kita bahas yang pertama, jangan membahayakan diri sendiri dulu. Sebelum nanti kita membahas tentang larangan membahayakan orang lain. Kita tentunya paham ketika Nabi memberikan larangan keras dan tegas kepada kita bahwasanya kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Ini setidaknya memberikan kepada kita pelajaran. Memberikan kepada kita pelajaran. Pelajaran pertama yaitu adalah diri kita itu dan apapun yang ada pada milik kita itu bukan kita pemiliknya, tapi Allah. Pemiliknya itu Allah. Sehingga ketika kita punya badan, kita punya harta gitu, jangan pernah merasa bahwasanya itu milik kita, tapi itu tetap miliknya Allah semuanya. Ya. Karena ketika Allah mengatakan jangan membahayakan diri kamu sendiri, ini datang dari pemiliknya. Berarti Allah itu menitipkan kehidupan ini kepada kita. Lalu Allah sebagai pemilik dari kehidupan dan apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah pula yang mengatakan kepada kita lewat sabda Nabi, jangan membahayakan diri kita. Ini supaya kita paham, banyak orang ketika mereka itu mendapati tubuh mereka, ketika mereka menjumpai harta mereka, mendapatkan rekening mereka, mereka itu merasa bahwasanya itu miliknya. Ya enggak, kita ini semuanya miliknya Allah. Semua itu miliknya Allah. Dan ini merupakan salah satu di antara pikiran yang bisa membuat kita itu terbuka. Bahwasanya apapun yang kita miliki itu, apapun yang ada pada kehidupan kita itu hanya Allah pemiliknya. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat istirja, ini kalimat powerful sekali. Ini kalimat yang kuat sekali. Ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini sangat kuat sekali terutama di awal ketika kita mengucapkan kalimat istirja ini. Kalimat istirja ini dimulai dengan sebuah penegasan. Inna lillahi. Kita ini semuanya miliknya Allah. Jadi kukumu, tanganmu, bibirmu, mulutmu, matamu, jantungmu, pankreasmu, paru-parumu, itu semuanya miliknya Allah. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Artinya ini akan dikembalikan lagi kepada Allah dan tentunya kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ini pinjaman dari Allah dan pinjaman ini ada hitung-hitungannya. Makanya ketika Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Majah ini yang juga diriwayatkan dari jalurnya Imam Baihaqi, maka hadis ini memberikan pelajaran telak untuk kita. Semuanya itu bukan milik kamu. Makanya tidak boleh membahayakan diri kamu. Karena banyak orang beranggapan, oh badan-badan saya sendiri kok diatur-atur. Kenapa badan saya sendiri diatur sama orang lain? Loh, itu tuh bukan badan kamu. Itu pinjaman dari Allah. Makanya ada aturannya. Kenapa rambutnya kalau bagi perempuan tidak boleh kelihatan? Ya memang pemiliknya menginginkan itu kok. Kenapa pahanya itu nggak boleh kelihatan? Ya karena pemiliknya menginginkan itu. Semuanya itu miliknya Allah gitu. Makanya ketika Allah berkehendak, maka Allah bisa mengambilnya kapan saja. Kalau Allah menimpakan sakit, Allah bisa menimpakan kapan saja. Kalau Allah ingin menyembuhkan, Allah bisa menyembuhkan kapan saja gitu. Sehingga akhirnya salah satu di antara pelajaran penting dalam tauhid, tidak ada yang kita miliki. Sampai harta pun itu semuanya miliknya Allah. Makanya kan di dalam agama kita tidak boleh mubadzir, tidak boleh membuang-buang harta. Kenapa? Walaupun memang itu harta kamu dapatkan, tapi itu sejatinya milik Allah. Kalau Allah tidak berkenan kamu memilikinya, dan Allah tidak berkenan menitipkan kepadamu, mungkin ya kamu tidak akan mendapatkan harta itu. Sehingga hadis ini bukan hanya menjelaskan tentang sisi fikih, apa saja perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika membahayakan diri kita dan orang lain,
Tapi sebenarnya hadis ini justru memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar sekali. Ini tentang akidah, ini tentang tauhid. Bahwasanya badan kamu itu tidak boleh kamu atur sendiri karena itu titipan dari Allah. Ya kan? Inilah yang membedakan bagi orang yang mungkin pada beberapa kondisi. Ada beberapa orang dalam beberapa kondisi itu masih merasa dialah yang memiliki badannya. Sehingga semau-maunya dia. Sehingga ketika disampaikan kepadanya tentang larangan-larangan, mereka akan menolak keras. Mereka denial dengan kuat sekali tentang larangan itu. Karena mereka merasa mereka punya kok. Ini harta-harta sendiri kok. Kamu kok yang bawel gitu. Kenapa bawel? Kenapa syariat nggak boleh? Ini kan hadis ini adalah milik saya sendiri gitu. Nah ini salah. Jadi mari kita sadarkan diri kita mulai hari ini dengan hadis ini bahwasanya tidak ada yang kita punya. Allah bisa ngambil kapan saja. Nah kalau itu memang milik kita, tentunya kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita nggak bisa ngatur apa yang kita mau. Badan kita aja nggak bisa kita atur. Ada orang nggak pengen kena jantung, tapi kena jantung. Ada orang dia tidak pengen kena ginjal. Qadarullah dia kena ginjal. Dia nggak bisa ngatur. Badannya pun dia tidak ada, itu miliknya Allah. Makanya kalau hari ini ada fenomena orang sampai operasi plastik gitu ya. Dan tidak malu ketika mereka melakukan itu gitu. Padahal itu merubah dari ciptaan Allah gitu. Lalu mereka berdalih bahwasanya badan-badan saya sendiri mau saya apa-apakan terserah saya sendiri. Mengatakan bahwasanya ini badan-badan saya sendiri aja sudah salah. Karena kalimat itu tidak ada di dalam Quran dan kalimat itu tidak ada di dalam hadis. Apalagi ketika mendapatkan titipan lalu kamu mengubah-ubahnya dan merubah-rubahnya sesuai dengan apa yang kamu mau. Ingat, tidak ada takdir produk, tidak ada produk takdir yang salah, tidak ada produk fisik yang kurang. Yang kurang itu kacamata kita yang tidak pernah merasa puas. Dan selalu berkeluh kesah. Halua, kita ini selalu berkeluh kesah. Ya. Maka janganlah kita merasa betul bahwasanya kita yang memiliki. Nggak ada yang kita miliki. Ya. Sehingga akhirnya semua aturan itu diatur oleh Allah sebagai penitip dari apa yang kita sedang dapatkan hari ini. Allah menitipkan kuku, Allah menitipkan jantung, Allah menitipkan semua yang ada pada kehidupan kita itu Allah titipkan dan Allah uji dengan apa yang Allah titipkan itu. Bagaimana caranya kita untuk melakukan, untuk bisa memberikan yang terbaik dari amal soleh kita. Karena pada dasarnya tidak ada satupun dari kehidupan ini yang kita miliki kecuali titipan dari Allah. Ya. Jadi hadis ketika Nabi mengatakan jangan membahayakan dirimu sendiri dan jangan membahayakan orang lain, maka pelajaran penting yang harus menyadarkan kita adalah badanmu bukan milikmu, tapi badanmu itu miliknya Allah. Maka ketika kita memahami itu, makanya disinilah kita akhirnya paham. Karena ini titipan, maka titipan ini harus diberikan special treatment, harus diberikan perawatan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya akhirnya semua syariat itu dari setiap kebaikan dan dari setiap perintah dan setiap larangan itu hanya satu. Supaya kita tidak membahayakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa kita tidak boleh begadang? Supaya begadangmu tidak merusak tubuh yang Allah titipkan kepadamu. Ya. Kenapa kita tidak boleh mati bunuh diri? Supaya kamu tidak melakukan sesuatu yang menjadikan kamu menganiaya tubuh yang Allah berikan kepadamu. Lalu ketika kamu frustasi, kamu mengakhiri hidupmu. Semuanya itu diatur oleh Allah supaya apa yang kita lakukan ini tidak sampai menodai dan melukai titipan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Titipan ini harus kembali dengan cara yang Allah ridhoi dengan amalan terbaik yang kita kerjakan. Sekali lagi, kita semuanya tidak ada satupun yang memiliki barang. Baik harta kita, titipan dari Allah. Baik itu adalah badan kita, titipan dari Allah. Dan ketika ini titipan, kita tidak akan pernah merasa preman dengan kehidupan kita. Tetapi kita akan kembalikan bagaimana titipan ini bisa dikembalikan dengan cara yang terbaik pada apa yang Allah ridhoi. Ketika kita sadar
barang ini adalah titipan Allah yang akan dimintain pertanggungjawaban. Maka itu merupakan tauhid yang kita dapatkan ketika kita membahas perkara ini. Inilah pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah bagaimana Nabi memberitahukan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri. Allah lalu berfirman di dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian itu menjatuhkan diri kalian pada satu kebinasaan. Artinya bahwasanya Allah pun meletakkan sebuah pagar yang begitu jelas bahwasanya kita ini tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan diri kita kepada kerusakan. Makanya Allah lalu juga menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 29. "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Ya karena pada dasarnya semua ini miliknya Allah semata. Dan sesungguhnya apapun perkara yang bisa mengakibatkan terluka titipan ini akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, makanya saya terkesan dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh, kalau tidak salah, Dr. Zaidul. Dia pernah mengatakan, kalau bisa kita kembalikan tubuh ini kepada Allah tanpa ada sakit yang membebani, maka itu jauh lebih baik daripada kita mengembalikan tubuh ini dalam kondisi sakit. Artinya kalau masih bisa kita ikhtiarkan untuk sehat, ya sehatlah. Dan jangan sampai kita memperlakukan tubuh kita itu semau-maunya gitu. Karena sekali lagi ini titipan. Yang mana titipan ini Allah menguji kita. Allah menguji kita lewat lisan, lidah. Allah menguji kita lewat perut. Dan Allah melihat apakah kita akan memperlakukan titipan ini dengan titipan yang terbaik. Makanya jangan memperlakukan diri kita semau-maunya. Kita tahu yang benar, kita tahu yang salah. Tinggalkan yang salah. Lakukan yang benar. Supaya kita tidak mendolimi kepada diri kita. Oleh karena itu, maka akhirnya para ulama lalu menyampaikan kepada kita. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk merusak dan mendatangkan kerusakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa melukai kepada diri kita gitu. Maka setidaknya ada berbagai macam perkara ya dari 7 kerusakan yang harusnya kita hindari pada kaidah ini. Jadi karena kita paham diri kita itu bukan pemilik, tetapi kita adalah mendapatkan titipan tubuh ini dan hidup ini dari Allah, maka pastikan bahwasanya ada 7 kerusakan yang harus kita hindari supaya kita tidak mendapatkan hisab yang berat pada 7 perkara ini ketika kita merusak kepada diri kita. Apa itu? Yang pertama, kata para ulama, kita itu dilarang oleh Allah untuk menjatuhkan diri kita kepada kerusakan yang bersifat agama. Ini kerusakan yang pertama. Artinya, kita itu tidak boleh menjadi bodoh tentang agama. Ini tidak boleh. Karena apa? Bodoh terhadap agama itu kerusakan, membahayakan diri kita. Jadi sesuatu yang membahayakan diri kita itu ada 7. Yang pertama, yang membahayakan kepada diri kita itu apa? Kebodohan kita terhadap agama. Ini kebodohan ini. Karena kalau kita tidak mengetahui tentang agama kita, kita ini kayak orang yang tidak tahu mana itu jurang, mana itu jalan. Kebodohan di dalam agama itu membenturkan kita dengan banyak masalah. Kebodohan di dalam agama itu menjadikan kita menghadapi problematika silih berganti dan tidak ada ujungnya. Karena apa? Karena musibah, kesulitan yang dijumpai manusia itu hampir seluruhnya disebabkan karena dia tidak mengetahui syariatnya dan akhirnya bertindak tidak sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan dan akhirnya kita mendapatkan banyak kesulitan. Kesulitan itu hadir bukan Allah benci kepada kita, tetapi kesulitan itu hadir karena kita tidak punya ilmu untuk melihat perkara itu dengan sudut pandang yang benar. Sehingga akhirnya kita banyak terbentur dengan banyak masalah. Makanya kalau ada perkataan ya, terbentur gitu ya. Banyak orang mengalami benturan itu ya karena bukan Allah yang jahat kepada mereka. Tapi sesungguhnya
Banyak manusia itu mengalami benturan demi benturan dalam kehidupan itu, ya karena dia bodoh terhadap agama. Makanya kenapa kebodohan itu merupakan perkara yang membahayakan diri kita yang pertama. Dan orang yang sengaja bodoh terhadap agama, ini termasuk salah satu larangan yang ditabrak dan dilanggar olehnya. Jadi kalau kita bicara tentang jangan membahayakan diri kita, itu pikirannya bukan hanya tiang gantungan ketika mati bunuh diri. Nanti kita ada pembahasannya itu. Tapi yang pertama yang membahayakan diri kita itu kebodohan. Karena kebodohan itu berimpak kepada macam-macam. Orang yang tidak paham tentang konsekuensi zina, dia berzina. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasakan banyak sekali konsekuensi dan akibat ketika dia bodoh terhadap perkara zina dan tanpa dia sadari. Berbagai macam kesulitan dihadapi itu ya gara-gara kebodohannya terhadap syariat. Salah satu kebodohannya terhadap perkara zina. Zina, hamil, ketika lahir anaknya perempuan dan ternyata dia tidak bisa menjadi wali nikahnya. Lalu ternyata ketika anak perempuannya itu lahir karena dulu dia berzina, akhirnya dia anak perempuannya mungkin dizinai sama orang lain. Berbagai macam kesulitan hidup itu karena apa? Ya karena apa yang kita lakukan dengan kedua tangan sendiri dan sebagian besar itu karena kebodohan kita terhadap agama untuk menjadi pegangan pada kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kalian kecuali atas apa yang dilakukan oleh kedua tangan kalian sendiri. Itu dilakukan di atas tangan kedua tangan kita sendiri. Dan itulah yang terjadi. Ya. Jadi akhirnya kita memahami kerusakan yang pertama itu kebodohan. Makanya akhirnya tidak mengherankan kalau Imam Ibnu Hajar itu berkata, dulu para nabi diberikan apapun oleh Allah itu qanaah kecuali satu, mereka tidak pernah qanaah. Mereka tidak pernah qanaah dalam masalah ilmu kecuali mereka minta nambah sama Allah. Makanya doanya Nabi Musa itu apa? Rabbi zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Makanya sampai Nabi Musa dipertemukan dengan Khidir, Nabi Khidir. Itu dikatakan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, kenapa Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Karena sesungguhnya Nabi Musa meminta kepada Allah ditambahkan ilmu. Ya karena ilmu itu membawa keselamatan. Ilmu itu energi. Ilmu itu kekuatan. Ilmu itu menyelamatkan. Ilmu itu menarik kita dari berbagai macam masalah ketika kita mendapatkan ilmu sampai akhirnya Nabi Musa meminta ditambahkan ilmu. Makanya kita ngaji bukan karena kita sok suci. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji itu karena kita tahu prioritas besar dalam kehidupan kita itu adalah mendapatkan asupan ilmu. Supaya kehidupan kita tidak terperosok dengan berbagai macam masalah disebabkan karena kita tidak paham ilmunya. Dan akhirnya menabrak kaedah-kaedah besar di dalam kehidupan ketika kita itu tidak memahami ilmunya. Ya, gitu. Ya. Orang tidak paham tentang riba. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mendapatkan banyak masalah ketika dia berkecimpung dengan riba. Makanya perkara yang membahayakan diri kita yang pertama itu apa? Perkara yang membahayakan diri kita yang pertama itu kebodohan. Itu yang menjadikan kita terlilit dengan banyak masalah demi masalah pada kehidupan kita kalau kita ini bodoh terhadap syariat agama. Kita tidak paham petunjuk, padahal agama itu kunci jawaban dari seluruh problematika yang kita dapatkan dalam kehidupan itu ya pada ilmu. Dari ilmulah itu yang akan menyelamatkan, ilmu pula yang akan memberikan energi pada kehidupan kita. Itu ilmu. Makanya kita ngaji itu supaya kita dapat energi dalam perjalanan hidup kita. Ini contoh. Istri saya itu sebagai seorang ibu dari banyak anak, 8 anak. Ya kadang beliau lelah, kadang beliau letih. Hal yang wajar sekali. Karena memang mendidik anak itu siapa yang tidak lelah. Bohong sekali kalau ada orang mengatakan, punya anak itu tidak lelah. Lelah, punya anak banyak itu letih. Lelah dan letih. Tapi sudah sangat lama sekali saya dulu pernah menyampaikan kepada beliau. Dan perkataan ini tuh kata beliau
betul-betul memberi angin seger sekali setelah kegerahan dengan kelelahan. Saya menyampaikan kepada beliau perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ibu tahu nggak? Semenjak orang itu nikah dan punya anak, semenjak dia punya anak, semenjak saat itulah ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang Allah tempatkan di tempat khusus. Yang mana dosa itu dan kemaksiatan itu tidak akan bisa dihapuskan kecuali karena kelelahan seorang ibu dan bapak ketika merawat anaknya. Ketika hadis itu, ini kan ilmu, ketika saya sampaikan kepadanya, maka seketika beliau itu langsung, ya Allah, kayak dapat angin seger. Itulah ilmu. Ilmu itu memberikan kepada kita energi. Itu memberikan kepada kita petunjuk. Itulah ilmu. Jadi ternyata ilmu itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan hidup kita itu kalau kita mendapatkan ilmunya. Ya. Makanya kalau ada orang sampai dia sengaja bodoh terhadap agama, ya itulah mara bahaya yang paling besar dalam kehidupan manusia. Dan dia telah menjatuhkan dirinya kepada kerusakan. Jadi menjauhkan diri dalam kerusakan itu kebodohan terhadap ilmu. Saya ambilkan kisah lagi. Kisah ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Ada seorang istri, dia bingung menghadapi suaminya. Dan setiap pagi sering terjadi perdebatan, pertengkaran hanya gara-gara masalah sepele. Yaitu suaminya itu sering lupa dan lalai meletakkan anduk di atas kasur. Maka dia menceritakan, saya sudah melakukan apa saja. Mengingatkannya, menyindirnya, sarkasme. Tapi tetap suami saya itu sering lalai meletakkan anduk itu di atas kasur. Sampai pada satu waktu yang mengalami masalah ini berkata, setelah itu saya mendapatkan satu kajian gitu. Lalu saya akhirnya berpikir, oh saya harus berdamai dengan pikiran saya. Saya tidak lagi melihat anduknya suami yang dia letakkan di atas kasur itu anduk. Tapi dia mencoba men-setting pikirannya. Oh, itu bukan anduk. Tapi itu sepotong permadani yang jatuh dari surga. Dia mengembalikan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Dia ingin mengembalikan segala sesuatu itu dengan surga gitu. Supaya memberikan kepadanya kekuatan. Karena dia mengganti mindsetnya bahwasanya anduk itu bukan anduk tapi sepotong permadani dari surga. Maka seketika setiap pagi itu dia merasa senang gitu. Gembira ketika mendapatkan anduk itu di atas kasur. Karena dia tidak lagi melihat objek itu anduk tapi sepotong permadani. Sehingga akhirnya setiap pagi yang biasanya bertengkar, marah-marah, ngegas kepada suaminya. Tapi semenjak dia merubah mindsetnya, maka semenjak itu dia tersenyum ketika mengambil anduk itu. Sampai suaminya lama-lama tersentuh. Dan akhirnya suaminya itu berubah. Dan mulai mengingat untuk meletakkan anduk itu di jemuran. Setelah suaminya mulai mengingat dan tidak lagi menaruh anduk di atas kasur, malah istrinya itu merasa ada yang hilang. Dia merasa, wah, tidak ada lagi permadani yang jatuh dari surga. Ini kisah sering saya sampaikan. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Makanya kerusakan pertama ketika kita membahayakan diri kita sebelum kita membahas tentang narkoba, narkotik, maka sesungguhnya mara bahaya yang pertama yang sangat membahayakan kepada hidup kita itu kebodohan kita. Sehingga kalau orang itu bodoh, akhirnya dia tidak punya alasan. Kenapa dia bersabar? Dia nggak ngerti alasan. Coba kalau saya tidak punya ilmu. Mungkin saya tidak akan bersabar kalau ada orang yang tidak setuju dengan saya dan ketika dia menghujat saya. Tapi kalau dengan ilmu setidaknya ngasih nasihat untuk kita. Semuanya kekacauan yang terjadi di atas muka bumi ini selalu terjadi karena orang itu, kebanyakan manusia, itu mengikuti kebodohannya ketika membahayakan diri mereka, tidak mau belajar kepada agama, sehingga akhirnya mereka terbentur dengan berbagai macam masalah, membahayakan diri mereka sendiri, membahayakan kehidupan orang lain, yaitu karena kebodohan.
Wanita yang hamil sebelum nikah membahayakan dirinya, menyempitkan dada orang tuanya karena bodohnya dia sendiri. Ketika dia mau diperlakukan seorang laki-laki untuk menjadi sasaran syahwatnya. Inilah kebodohan. Kebodohan itu luar biasa. Makanya akhirnya tidak ada perkara yang paling ditakutkan oleh setan. Tidak ada perkara yang paling ditakutkan para nabi kecuali bodoh. Dan tidak ada perkara yang paling disenangi oleh setan kecuali kebodohan. Yang paling disenangi oleh setan itu kebodohan. Kenapa? Karena orang bodoh itu gampang untuk memakan dan menyambar umpan yang mereka pasang dari kalangan setan itu. Penipu itu paling senang sama customer yang bodoh, yang tidak hati-hati. Jadi kalau dia bodoh, itu paling dijadikan sasaran empuk. Dibohongi masalah kuis berhadiah, dibohongi dengan SMS dan WhatsApp yang sisanya macam-macam. Siapa sasaran empuknya para penipu-penipu ini? Orang-orang bodoh. Nah itulah kebodohan. Kebodohan itu merusak diri, merusak agama, merusak masyarakat, merusak negara, itu kebodohan. Ini perkara yang paling fatal. Ketika seseorang itu terjatuh dan terperosok di dalam kebodohan itu. Makanya akhirnya kita mulai memahami kenapa Nabi selalu melazimi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kenapa Nabi selalu memohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat? Ya karena beliau tahu betul akibat dari kebodohan itu luar biasa. Pada zaman Nabi, akibat dari kebodohan itu menyebabkan bisa jatuhnya orang dalam kematian. Dalam satu riwayat yang sahih, disebutkan ada orang terluka parah, tapi pada waktu masuk sholat, orang ini tuh tidak bisa melakukan bersuci karena lukanya. Lalu dia bertanya kepada seseorang. Lalu orang ini memberikan jawaban dengan kebodohan. Wajib bagimu untuk bersuci. Akhirnya dia memaksakan dirinya bersuci dan akhirnya meninggal dunia. Bahkan kebodohan itu bisa menyebabkan terjadinya banyak kerusakan. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya akhirnya sampai kita mendapatkan pada akhir zaman itu apa? Yaitu kita akan dapati ulama-ulama, orang-orang yang diulamakan dalam kondisi bodoh, dolun fa'adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang. Dan berbagai macam kerusakan. Kerusakan yang paling dibenci oleh Allah dan kerusakan itu apa? Ya kerusakan dalam kebodohan. Jadi ketika Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu di dalam kerusakan. Kerusakan yang paling besar itu yang pertama itu kerusakan di dalam kebodohan. Yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 195 tadi. Ad-darar ad-dini. Kerusakan agama itu dari kebodohan tersebut. Kalau orang sudah rusak agama, Masya Allah itu. Betul-betul akibatnya itu jauh sekali dari agama Allah. Jangan. Dan kita hari ini banyak menjumpai orang itu saking bodohnya terhadap agama itu melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang melampaui batas. Kayak kejadian beberapa hari yang lalu saya pernah melihat berita di YouTube. Ada seorang makmum menyerang imam disebabkan imamnya melakukan sujud tilawah. Makmum ini tidak paham apa itu sujud tilawah, dikiranya tambahan. Sehingga secara emosional sesaat diserang itu imamnya. Dan ketika ditanya alasannya apa? Karena menurut dia imamnya melakukan ajaran menyimpang. Karena sholatnya ditambah-tambahi. Padahal itu bukan sholat yang ditambahi. Itu sujud tilawah. Ini kan akibat dari kebodohan. Kita juga menjumpai bagaimana ada orang yang meyakini masuk ke gua itu akan tembus kepada Mekah. Ini kan hal yang terjadi. Dan ini kita harus sadar bahwasanya kebodohan itu merupakan perkara yang sangat membahayakan betul dalam kehidupan. Bahkan tidak ada musuh negara kecuali yang pertama itu kebodohan sebelum kemiskinan. Musuh peradaban itu juga sama, kebodohan itu.
Ya. Makanya kebodohan itu termasuk salah satu dosa besar. Dalam Islam itu kebodohan. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya orang yang bodoh itu mereka tidak melakukan dosa. Orang yang bodoh itu melakukan dosa besar. Mana dalilnya bahwasanya kebodohan itu bukan hanya berdampak kepada bahaya yang besar, tapi ini juga sudah terkategori sebagai tindakan pidana tingkat berat. Kalau dalam bahasa pidana hari ini, kalau hukumannya di atas 10 tahun, tingkat pidana di hadapan Allah yang berat itu salah satunya bukan hanya zina, bukan hanya khamr, tapi salah satu di antara tindakan pidana kelas berat yang dilakukan seorang hamba di hadapan Allah itu apa? Bodoh. Sengaja bodoh dan tidak mau peduli tentang agama. Ya. Kadang-kadang akhirnya yang ironis adalah ketika kita mengetahui ada yang bodoh terhadap agama tapi pintar sekali dalam urusan dunia. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Pintar agama boleh, bahkan punya keutamaan, tapi tetap tidak boleh bodoh terhadap agama. Terutama masalah-masalah usul dan masalah-masalah pokok. Garis besar haluan agama ini tidak boleh dia merasa bodoh. Tidak boleh dia bodoh terhadap perkara itu. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat As-Sajdah. Di dalam surat As-Sajdah, coba kita buka. Di dalam surat As-Sajdah, ayat yang ke-22, Allah itu berfirman, "Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, summa a'rada anha, inna minal mujrimina muntakimun." Allah kan menyatakan, "Waman adlamu," siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami akan betul-betul memberikan hukuman kepada para pendosa-pendosa yang semacam ini, yang mereka itu berpaling ketika diberikan peringatan dari Allah. Ayat ini bicara untuk siapa? Orang yang mereka diturunkan kitabullah dan diturunkan petunjuk sunnah, tapi mereka itu berpaling. Berpaling itu apa? Dia tahu tapi tidak peduli. Itu termasuk berpaling. Ketika dia itu tahu tetapi dia berpaling, menjadikan dia itu bodoh terhadap syariat yang Allah turunkan. Lalu Allah menutup ayat tersebut, inna minal mujrimina muntakimun. Kepada orang-orang semacam ini Allah akan menimpakan betul-betul hukuman. Kenapa? Orang yang sengaja meninggalkan peringatan Allah dan tidak mau mempelajarinya sampai dia tidak tahu apa-apa tentang agama, itu betul-betul mendapatkan hisab yang berat. Jadi tidak semuanya orang bodoh itu langsung nanti dimaafkan sama Allah. Jadi ada orang bodoh yang dimaafkan oleh Allah, ada orang yang bodoh yang harus melalui hisab dulu. Ditanya dulu oleh Allah, kenapa dia bodoh? Apakah tidak ada ulama yang hidup satu masa dengannya? Apakah tidak ada majelis ilmu yang didirikan di sekitarnya? Apakah tidak ada kitab yang ditinggalkan para ulama? Apakah tidak ada orang solih yang mengingatkan dirinya? Itu semuanya akan dijawab dulu. Untuk bisa memastikan kebodohannya itu dimaafkan oleh Allah atau tidak. Makanya sampai kita juga menjumpai di dalam Al-Quran itu, ketika Allah itu menceritakan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang kufur kepada Allah itu sifatnya apa sih? Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Mari kita buka. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7 Allah menyampaikan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah itu mensifati orang kafir, karakternya mereka itu apa sih? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka itu tahu tentang semua penampakan dunia, ilmu dunia itu tahu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi ketika bicara tentang kehidupan akhirat itu mereka tidak ngerti sama sekali, bodoh. Maaf, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu kalau ditanya dunia itu sebagian dari mereka itu detail tahu tentang urusan dunia. Paham betul urusan dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi sekalinya bicara tentang kehidupan akhirat itu, mereka tidak ngerti. Tidak paham sama sekali.
Ini salah satu hal yang buruk. Inilah mara bahaya yang sesungguhnya. Kebodohan itu mara bahaya. Lebih berbahaya daripada khamr, lebih berbahaya daripada narkoba, lebih berbahaya daripada tindakan-tindakan ketika melukai dirinya sendiri. Yaitu kebodohan. Karena dengan kebodohan itulah terjadi berbagai macam penyimpangan besar di dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya Allah itu mensifati orang mukmin itu harusnya berbeda dengan karakternya orang-orang kafir. Ketika orang kafir itu disifati oleh Allah, mereka tahu tentang semua urusan dunia, tapi terhadap perkara akhirat mereka tidak paham. Maka itulah yang harusnya menjadikan orang-orang yang beriman itu apa? Orang yang beriman itu harusnya sebaliknya. Mereka paham tentang urusan-urusan dunia. Mereka paham tentang urusan akhirat. Walaupun mereka juga tidak boleh bodoh terhadap urusan dunia. Kita tidak boleh bodoh terhadap urusan dunia, tapi juga lebih tidak boleh lagi bodoh terhadap urusan akhirat. Ini jangan sampai dipahami ekstrim loh. Tidak apa-apa bodoh dunia, yang penting bodoh akhirat. Itu kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa kita tetap belajar ilmu duniawi, supaya kita tidak menjadi korban dari orang yang memanfaatkan kita. Tapi perkara akhirat itu lebih kita prioritaskan. Ya, kita tetap harus ada yang belajar kedokteran, tetap harus ada yang belajar IT, tetap harus ada yang belajar arsitektur, tetap ada. Tapi jangan sampai mereka tidak paham sama sekali tentang kehidupan akhirat dari perkara-perkara ukhrawi yang dipelajari. Jadi disitulah akhirnya kita paham. Kebodohan itu menyebabkan banyaknya kerusakan dalam kehidupan kita. Contoh saya ambilkan contoh lagi. Pada zaman Imam Abu Hanifah itu pernah menjumpai ada orang maling buah di salah satu rumahnya orang. Imam Abu Hanifah menyusul orang itu karena ingin mengingatkan. Ternyata orang itu berjalan cepat dan ternyata sebagian buah yang dicuri dari satu halaman rumah orang itu sama pencuri buah ini sebagian buahnya diberikan kepada pengemis-pengemis di pinggir jalan. Ketika akhirnya Imam Abu Hanifah menyusul orang ini, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, kenapa kamu mencuri buah miliknya orang lain? Orang itu tidak terima dan berkata, ya saya memang mencuri, tapi kamu jangan salahin saya. Kenapa kamu tidak mau disalahin karena kamu telah mencuri? Iya, kan sebagian buah yang aku curi ini kan sudah aku infakkan separuhnya. Dan kita harus tahu, setiap pahala kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10. Jadi pahala saya itu sudah dilipat gandakan. Nah, kelipatan itu untuk menghapuskan dosa saya ketika mengambil buah itu tanpa izin. Jadi orang itu pede bahwasanya buah yang separuhnya diinfakkan itu menghapuskan dosa mencurinya. Supaya yang dicuri sebagian itu jadi halal baginya. Nah, Imam Abu Hanifah kan terus kaget mendengarkan jawaban itu. Lalu Imam Abu Hanifah itu berkata, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Jadi sedekah kamu itu tidak diterima sama Allah karena datang dari mencuri. Inilah bahayanya kalau kita bodoh. Sampai kalaupun kita tahu setengah-setengah pun sangat berbahaya. Ya kan? Berapa banyak orang yang berpikiran sama dengan pencuri yang ditemukan pada zaman Imam Abu Hanifah. Orang yang korupsi itu kadang-kadang dia korupsi 2 miliar. 500 jutanya nanti diinfakkan ke yayasan. Anak yatim. Makanya beberapa koruptor itu, sebagian itu ada yang memberikan testimoni, itu baik kok, sosialnya baik, sering ngasih anak yatim gitu. Padahal banyak orang atau ada di antara koruptor yang mereka itu ketika korupsi, misalkan korupsi 10 miliar, 1 miliarnya dibagi-bagi kepada yayasan. Kenapa? Karena mereka beranggapan wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha, karena sesungguhnya mengikuti keburukan dengan kebaikan supaya kebaikan menghapuskan keburukan. Mereka beranggapan dan berasumsi 1 miliar yang mereka infakkan ke yayasan itu bisa menghapuskan 9 miliar yang haram. Inilah dampak dari kebodohan.
Jadi semua dari kebodohan itu merusak semuanya dalam kehidupan kita. Makanya bahaya yang paling luar biasa ketika kita menyebutkan 7 bahaya yang ada pada diri kita ketika kita dilarang untuk membahayakan diri kita. Yang pertama, bahaya yang paling tinggi itu adalah bahaya kepada kebodohan terhadap agama kita sendiri. Ya, inilah yang menjadikan kita harus memahami ini dan supaya kita mengerti tentang ini. Insya Allah kita baru membahas ini. Yang pertama masih ada 6. Ada al-dharar an-nafsi, ada dharar al-aqli, ada dharar al-mali, ada dharar al-badani, ada dharar an-nasli, ada dharar al-irdi. Nah, kita akan bahas itu insya Allah. Kita baru membahas yang pertama, al-dharar ad-dini. Ini yang pertama yang disebutkan. Yang pertama ini karena pentingnya. Jadi mara bahaya yang kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri itu apa? Janganlah engkau rela membiarkan dirimu jatuh kepada kebutuhan.